Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kesempatan badan yang sehat, umur yang panjang. Semoga kita senantiasa bisa mengisi kesempatan umur panjang dengan ibadah yang berkualitas. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti dan kita rasakan sampai saat kini. Bela bapak-bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, pagi kini kita lanjutkan kajian tafsir awak yang kepadang masih gantung lah. Pagi kini kita lanjutkan pembahasan surah Al-Imran ayat ke-9 balik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Jadi iko kaitan dengan ayat sebelumnya tentang syahidallahu annahu la ilaha illallah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan penegasan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di dalam tafsir ketika disebutkan di dalam ayat kodina ada ayat yang mardiyah, yang diridhoi. Sesungguhnya agama yang diridhoi indallah, diridhoi di sisi Allah, huwal Islam, yaitu Islam. Jadi dari sekian banyak agama dalah ada sebelum-sebelumnya dikunci agama yang diridhoi di sisi Allah adalah agama Islam. Bukan berarti yang sebelum-sebelumnya dibatalkan, tapi yang sebelumnya sesuai dengan priorisasi Nabi dan Rasulnya. Lalu kemudian diutuslah Rasul akhir zaman, agama yang menyempurnakan semua agama yang sebelumnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat terakhir yang kemudian mengunci pada hari itu akmaltu alaikum. Jadi disempurnakan agamamu. Jadi yang sebelumnya lalu kemudian ditambahkan dengan datangnya agama Islam, lalu dalam mone maikui kanan baru lain. Nah, di situ ada kata-kata di dalam tafsir inna dinatu al-mardiyah, dan diridhoi. Di ayat yang terakhir sebelumnya dikatakan wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha agama Islam sebagai agamamu. Maka di dalam berbagai macam baiat, ajo tu baik itu di dalam kajian tarikat, di dalam berbagai macam baiat organisasi, termasuk didikan subuh. Mungkin bacanya tu mungkinlah hafal lah lazim, tapi besar maknanya. Raditu billahi rabba
wabil islami dina. Itulah kunci itu. Ada kata-kata redho laba terima dewa. Raditu billahi robba. Aku redho Allah sebagai Tuhanku. Berarti ada disuruh Allah Ta'ala laba terima suku. Wabil islami dina. La redho awak lawak tarimu Islam sebagai agama. Berarti dalammu nak dolai. Contohnya ada bahan A, ada bahan B, ada bahan C. Kemudian di akhirnya dan bahan dan tiga ko digabungkan. Nah kan diterima nama lain yang akhirnya ialah menjadi produk baru. Nah, contohnya kalau dalam bentuk kue ya adalah dan terakhir. Tapi kalau soal agama dan agama yang diridhoi adalah agama Islam. Apa tu kalau bicara soal Islam di dalam tafsir disebutkan asyarul mab'utsu bihir rusul al-mabni ala tauhid, yaitu syariat yang dibawa oleh rasul-rasul Allah. Itu kata-katanya jamak rusul. Jadi kalau bicara Islam berarti ada beberapa syariat yang sebelumnya dibawa oleh rasul-rasul. Dan rasul kau tadi membinanya atas tauhid. Tapi kalau ada penganut agama sebelumnya yang menyimpang dari ketauhidan, berarti bukan lagi syariat yang dibawa oleh rasul. Berartilah terjadi penyimpangan. Karena semua syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya itu adalah berdasarkan kepada tauhid. Baru dakwah-dakwah mereka sebelumnya adalah dengan tema-tema tauhid. Nabi Muhammad SAW pun lamu itu mendakwahkannya adalah tentang tauhid di Makkah. Maka ayat-ayat yang turun di Makkah itu lebih banyak soal keimanan. Bahkan ayat-ayatnya pendek-pendek. Itu jadi ketika disebutkan yang diridai oleh Allah adalah agama Islam, berarti agama Islam asyarul mab'utsu bihir rusul al-mabni ala tauhid. Jadi masuk dalammu. Jadi dak dulu nam baru banda, baru saduna lain dia bin indah. Nalamu dalam masih relevan yang berbasiskan kepada tauhid itu seperti syariat Nabi Ibrahim. Kemudian banyak pun syariat-syariat sebelumnya nampak tilas tentang sejarah-sejarah kemudian wariskan. Kalau bicara haji itu kan lebih banyak kepada syariat atau nampak tilas sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Sebenarnya tidak ada perselisihan orang-orang yang didatangkan kitab. Pada hakikatnya ketika mereka menerima kitab dari kelompok Yahudi dan Nasrani soal agama, tidak ada peluang bagi mereka, tidak ada lagi celah bagi mereka untuk berbeda. Tapi yang menyebabkan berbeda itu adalah soal kepentingan. Karena ada kepentingan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, kemudian menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Aduh, disitulah ego manusia. Di situ maka terjadi kelompok-kelompok terpolarisasi. Ada sebagian ikut Nabi Muhammad, ada sebagian mana gak mandang basah. Balai marah sosial Nabi Muhammad kok. Kene baru-baru datang tu kamu bawa lo. Ada kelompok yang merasa terancam kepentingan mereka, status mereka dengan hadirnya Nabi Muhammad. Kira-kira tak semuanya tak sampai realitas kehidupan kini.
Masih banyak terjadi. Jadi kalau ado nada mudu-mudu nada datang, ado yang merasa terancam dalam konteks kekuasaan, dalam konteks apa je bisnis, kepengurusan, ajolah namuai, ado yang kemudian, dah ado kemauan orang merasa bersyukur itu, alah muncul yang aku gitu kadang apa semua kau. Dan ado adalah orang yang ingin status quo. Lalu kemudian ketika ada datang kayak Nabi Musa contoh. Hadirnya Nabi Musa itu kan ancaman bagi Firaun. Datangnya Nabi Ibrahim ancaman bagi Namrud. Datangnya Rasul-Rasul Allah yang lain ancaman bagi pemegang kuasaan pada saat itu. Artinya sejarah itu berulang. Sejarah itu berulang. Maka kalau mencari perjuangan Nabi Muhammad, datangnya nak mengaduh dan lain, tidak merusak, tapi beliau menyampaikan wahyu yang diwahyukan Allah kepada beliau sampaikan. Pendekatan dakwahnya pun dah ada mengaduh yang stabilitas, dah ada merusak jabatan orang lain. Ayo kadang-kadang di kampung kan ada memang secara di kampung tu hampir-hampir samalah sejarah-sejarah tekan. Betul. Baalai. Itulah kenyataannya. Maka dikatakan yang menyatukan itu adalah iman. Yang menyatukan itu adalah agama. Tetapi orang-orang yang sebelumnya yang gadang dengan agamanya seperti Yahudi dan Nasrani, lah nyolo ketua apa, lah nyolo komandan apa. Masa tibulan baru awak akan menjadi pengikut merintis jabatan, merintis status quo panjang wah, butuh pengorbanan, mampu Yo. Yo kencongnya kan adalah ndak pengikut setia Nabi Isa itu adalah yang membangkang, tapi adalah kelompok yang mereka itu membuat penafsiran sendiri. Padahal pada Nabi Musa kemudian dianggap disalib. Padahal kan Nabi Musa itu diangkat oleh Allah. Ada penggantinya kelompok mereka. Ikon yang berbeda itulah soal interpretasi, soal penafsiran. Lalu kemudian mereka kembangkan penafsiran itu, terjadilah pengikut-pengikut tertentu. Lah banyak berdasarkan nafsu lah berubah. Padahal illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali dari sesudah apa yang didapatkan mereka ilmu dengan tauhid. Nendak berubah istilahnya, nendak berbeda itu adalah orang nalai masih membawa pesan tauhid. Apa yang membuat berbeda kan tu pertanyaannya tadi adalah yang sudah menyimpang dari tauhid. Alah, jawab tak? Alah lah. Jangan ada apa-apa lah dari sering. Jadi letak kunci berbedanya itu adalah mereka sudah menyimpang dari ketauhidan. Tadi kan dikatakan yang Islam itu adalah syariat yang dibawa oleh semua rasul-rasul sebelumnya yang dibina berdasarkan tauhid. Lalu kemudian disebutkan maka terjadilah perselisihan di antara mereka, termasuk mereka yang telah diberikan kitab sebelumnya, yang membawa agama-agama samawi yang dari Allah. Terjadi perselisihan. Yang tidak berselisih, yang tidak berbeda itu adalah orang yang mendapatkan ilmu tauhid. Artinya adalah masih kepada dasar kepada tauhid itu tadi.
Tapi kalau menyimpang dari tauhid, berarti itu adalah terjadi perselisihan, terjadi penyimpangan. Itulah tak beda. Iya. Masalah pokok, letak berbedanya itu adalah masalah tauhid. Maka di dalam tafsir Al-Qur'an dikatakan illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali yang tidak berbeda itu adalah orang yang mendapatkan ilmu. Tafsir di dalamnya adalah tauhid. Artinya mereka yang mengerti tentang tauhid, bisa memilah-milah, bisa memisahan manan atah namanan boneh. Itu makanya mereka tetap mengklaim di antara Yahudi dan Nasrani itu kan selalunya mengklaim loh la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kan la yadkhulul jannata illa mengajar nak akan masuk surga itu kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani mengajar tidak ada kan bisa masuk kecuali Nasrani. Orang Yahudi mengajar dan akan masuk surga kecuali dia adalah inyolo. Nah lain dah hanya tertangkalah kelompok-kelompok klaim-klaim itu. Lalu kemudian mereka selalu managaan banang basahyo, lupa bahwa di dalam kitabnya telah disebutkan kan lah babuni di dalam kitabnya tuh. Dalam kitab itu babuni akan ada diutus seorang rasul di akhir zaman. Kan ketidakpatuhan mereka, ketidakmauan mereka yang enggan ini. Kalau lai berpedoman ke kitabnya, berarti kan harusnya terima suku. Karena dulu sama nabi di Bani Israel sesudah yang ada nabi yang bernamanya ya sudah Nabi Musa tu karena dulu ketika meminta raja leka Nabi Samuel dia nabi bukan rasul, dia meminta orang Bani Israel juga wahai rasul supaya kami ko kaparang kami ada penggerak ada pemimpin kami, ada raja cubalah mintalah ke Allah Ta'ala kirimkanlah ke kami ada seorang raja yo supaya kok kaparang kami ada pemimpin kami, ada nangka kami ikuti, kompak kami, bersatu kami. Alah diminta, didoa, dikirimlah, diangkatlah menjadi raja itu adalah Talut. Kalau ada tafsir awak di surah Baqarah, siapa Talut kok itu kan ngebalonya. Orang biasa-biasa aja dari rakyat jelata. Ada orang mau pangkik gitu. Alah dikirim seorang rasul, lah yang buahnya mari mulai. Ndak. Jona meminta, alah dia gimana? Dan gimana aja menolak. Bang kau menolak? Nyoba minta, langkah-langkah itu nyone Nah orang lain dong. Dosa kemarakan kelompok ada dikirim diutus dari Allah Ta'ala. Orang biasa aja, orang dari keluarga biasa, kemudian pekerjaan dan profesinya biasa. Ada nyone. Kalau lah takatu kikiro yang bermain. Kan kepentingan tuh. Nang kalam makna inyo kiro adu udang di balik batu kiro tembak ko teori lempar batu diminta ko dilemparan ke dindiang bola ko malah tu ne kainyo kiro semua tak politik dulu diminta lah jadi presiden ko supaya dibalik lo kainyo kiro indah ada di dulu ada kawan sudahnya nadi. Artinya adalah ada keinginan mereka dikirim diutus yang lain, inyo menolak. Nah boleh.
terjadilah polarisasi, terjadilah kelompok-kelompok. Di kasadonyo kalaulah tentang itu yo we ne, inyo ne. Nah, jadi dijelaskan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 19 bahwa memang yang tidak berbeda, yang mengikuti ajaran Islam adalah orang yang tetap berpegang kepada tauhid. Sepanjang napasnya itu adalah bicara soal tauhid, terjadi adalah kesamaan. Terjadinya perbedaan karena sudah ada penyimpangan, lah menyimpang dari ketauhidan. Nah, kalau Bani Israel kalau lain Tuhan. Nah, kemudian apa lagi? Ada Yahudi, ada Nasrani, tentang tauhid ini yang berbeda. Bagyam bainahum, karena memang dengki dari orang kafir di antara mereka itu. Berarti ada satu dengki, bingi. Nak namu ada orang lain tu gadang, yunyo ne. Itulah. Nah, kau kan masih kaitannya dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, Abu Jahal kau kan masih kelompok jahiliyah ummi namanya kan. Orang ummi di musyrik di Makkah. Masih orang musyrik Makkah. Jadi karena hanya berdasarkan dengki, berdasarkan ketidaksukaan, berdasarkan ketidakmauan mereka terhadap yang diutus menjadi rasul yang membawa agama itu adalah orang lain. Nah, kan disiko diuji lagi kan. Nama yang konsisten dengan kebenaran, nama menjadi pengikut hanya berdasarkan kepentingan. Jadi kalau bicara secara luas, jadi duya urusan membuat terjadi macam-macam eboh lah, ribut lah, batangkah, kira-kira apa penyebabnya? Bingi. Dah Islam nak senang orang tu bahagia doh. Susah mencari orang senang mencari orang susah. Itu yang sama kok, dan itu yang terjadi sampai kini, sampai akhir zaman itu aja mau putar-putar sejarahnya tuh. Nah, kaya uangnya beda, pelakunya berbeda-beda. Ini kadang-kadang tahu bagian dari itu. Wallahu a'lam, berselindung kepada Allah Ta'ala. Iyo, bahkan di dalam realitas kehidupan kecil, menengah, jangka orang lain dia kakak. Kamu dia kakak dulu bingi je mah. Ado ni ingin tak sama dapik je deh, asam ugi je lah wak je. Sama hancur aja kasadoy, sama punah aja kasadoy. Ternyata kan sejarah dimulai dari anak Nabi Adam. Qabil dan Habil. Lado mengkokai boh, lama dapik mengkokai langan. Lah saja dulu sejarah manusia, mengkoe tinjauan dari malaikat Jibril ko kawa peringat malaikat lah, malaikat namanya Jibril, malaikat secara umum kan para lu menjadi kawan, jadi introspeksi kawan. Kecil malaikat kan. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, lina kebata tangka yang kau jadi dia sebagai khalifah lo kebagian lo pangke kayak lina kayak boy ko menambil parang ladiang ko ada kan baca parang ladiang hendak fitnah, hasutan, iko semacamnya hoax, pembunuhan karakter akan terjadi. Itulah realitas. Kini siapa yang kemudian tetap istiqomah, yang konsisten, kemudian bisa semuanya berbasiskan kepada tauhid. Harus menanganku. Yo. Harus menuntut ilmu. Baru tidak menuntut ilmu. Supaya tahu, supaya berubah. Yo. Wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Kata Allah, siapa yang kafir dengan ayat-ayat Allah, lah, kok lanjutannya lah gua. Dan kafir dengan ayat-ayat Allah, ingat fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah akan segera menghisab, artinya memberikan balasan bagi mereka.
Coba alai, siapa masuk kafir, dan orang Yahudi Nasrani di dalam Quran disebutkan berarti dia mengingkari ayat Allah. Lah tertulis di dalam kitabnya, kemudian kan di dalam surah 6 ayat 6 kedua dari surah Ali Imran kau kan dikecian nazzala alaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan benar, kemudian musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di tangan mereka. Aduh, segala kitab. Lah kasadoe wa anzalat Taurata wal Injil, ada turun Taurat dan Injil min qablu hudal linnas, sebelumnya Taurat dan Injil adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu wa anzalal furqan, baru diturunkan Furqan Al-Quran yang membedakan antara benar dan batil. Lalu kalau awak paham itu, segala perbuatan awak akan dibalasi di Allah Ta'ala, karena Allah sari'ul hisab. Nah, lalu step lain. Ada saya lanjut saya dulu. Fa in hajuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Jika mereka membantahmu atau mereka berkhusumat dengan engkau wahai Muhammad, orang kafir kan? Orang kafir akan tetap membantah, akan tetap menghujat, akan tetap menyanggah. Kalau dia menyanggah soal agama, kalau kecian, kau ni ambo na betul, ambo na benar. Kalau dia menyanggah, kata Allah Ta'ala, faqul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, aslamtu wajhiya lillah, aku menyerahkan wajahku karena Allah. Artinya tunduk dan patuh kepadanya Allah. Aku wa man tabi'ani, dan orang yang menjadi pengikutku. Jadi kalau membantah-bantah je, berdebat je, baku sumbai je, ambo pokoknya menyerahkan wajahku kepada Allah secara total, patuh dan tunduk, termasuk orang mengikuti aku. Maaf kau disambut mana pengkhususan wajah. Maaf kau wajah dalam tafsir disebutkan karena lisyarfihi, karena wajah itu mulia. Maaf kau Nabi Muhammad tu ketika mereka berbantah sampai aslam tu, Islam aslam tu itu dan masdarnya adalah Islam. Aku menyerahkan wajahku, artinya menyerahkan diriku kepada Allah secara total. Patuan. Ada di surah Allah Ta'ala ikut, ada tanggal Allah Ta'ala bantian. Mama kau masih wajah karena wajahku mulia. Yang selain wajahku baik. Jadi dah wajahku mulia dan kepala awak. Wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina, katakan bagi mereka yang datangkan kitab, Yahudi dan Nasrani, dan termasuk orang ummi, orang musyrik Arab di Mekah. Kata Tuhan, aslamtum, apakah kamu sudah Islam? Artinya Islamlah kamu, artinya menyerahkan diri secara total kepada Allah. Fa'in aslamu faqad ihtadaw, maka jika mereka Islam, jika mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah secara total, maka mereka akan mendapat petunjuk jauh dari kesesatan. Fa'in tawallau, maka jika mereka berpaling dari Islam, kalau dia nak nambuh di kecian, nak nambuh di tunjuan, berpaling dari Islam, fa'in nama alaikal balag, engkau lah lapeh, engkau lah bebas. Hanya sesungguhnya kewajiban engkau adalah menyampaikan risalah Allah lah disampaikan. Wallahu basirum bil ibad, Allah maha balik dengan segala perbuatan hamba. Maka akan dibalik oleh Allah Ta'ala sesuai jo amalnya. Jadi ikut kan perintah ayat yang turun sebelum perintah parang. Kalau kau kan ketika masih di Makkah lah. Kalau ketika parang, alih baca ketika lakuai, dah doleh. Langsung nama-nama membangkang nama-nama tu, nama-nama lawan silahkan diperangi. Jadi kalau nyolah nak buat lain, tugas engkau sebagai Rasul Allah selesai.
pasal lah sampaian, risalah Allah lah disampaikan. Kalau tidak aja nak buat halai, tugas engkau lah selesai. Jadi di sini ada beberapa kata kunci. Aslam tu wajhiya lillah, awak menyerahkan wajah awak kepada Allah. Makanya ketika awak sujud itu kan wajah awak dari bawah. Wajah awak yang mulia itu sendiri ketika awak sujud itu dah awak letakkan ke bawah. Lebih tinggi wajah awak dari pinggul awak. Pinggul awak kateh dah. Tapi ketika sujud kepada Allah dan mulia yang paling awak hormati. Orang nak ketika baca min ada di samping apa pinggul ada di samping apa samping dia. Muka ada di samping dia. Wajah ada wajah kemuliaan. Dan operasi-operasi plastik itu mana operasi wajahnya dulu. Walaupun kini dah lain ke operasi lo, pinggul kan dulu operasi. Mana kadang-kadang lah, mana kene terpakai kadang tapi kan inti mana kau wajah lo. Wajah kau dipancak ada hitam di putih kok tirus-tirus kalian namanya lah tu. Itulah dulu kaji awak maininyian diri kita bersama. Semoga awak terus istiqomah. Dah dolai namanya dengki jauh dari dengki. Kemudian tak pelihara awak dari sifat bingit. Dimuliakan awak di sisi Allah SWT. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.